Arek gak ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara kelas D. Kami di sini akan mereview jurnal pemisahan kekuasaan. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya. Nama saya Rian Citra Nugraha dengan NIM 13121000137. Selanjutnya, Nama saya Rafli Andi Pangestu dengan NIM 13121000156. Selanjutnya, Selanjutnya, Ibu Tustadewa Dharma Putra dengan NPI 13121000152. Dilanjutkan oleh peserta selanjutnya. Baik, nama saya Satria Tegar Putra Hamzah dengan NIM 13121000177. Dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Nama saya Muhammad Rian Hidayat dengan NIM 13121000166. Kemudian lanjutnya, nama saya Karis Suparkah dengan NIM 13121000158. Selesai. kami di sini akan mereview artikel Check and Balance State Power Separation of Power. Nah, yang ditulis oleh Haposan Sialagan pada tahun 2015. Artikel ini memiliki 325 sampai 330 halaman. Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu. Kerangka pemikiran problematik pemisahan kekuasaan penerapan teori. Selanjutnya. populasi dan sampel, yaitu dari beberapa populasi buku atau jurnal tentang separation power. Peneliti mengumpulkan sampel sebanyak 11 jurnal dengan mencari dari beberapa sumber terkait. Dengan metode penelitian menggunakan deskriptif ini merupakan metode penelitian yang bertujuan dalam mendeskripsikan peristiwa maupun kejadian secara objektif. Penelitian ini ditujukan dalam memecahkan sebuah masalah dalam sebuah bidang. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode mengambil referensi dari berbagai sumber buku maupun internet source yang kemudian dipilah guna mendukung argumen yang dibuat dalam artikel di atas. Dan hasil penelitiannya, the theory of power separation appears with the main idea to separate the power of the state in state institution that separates, including by putting different people as holder and running each of the state power. According with its name, the doctrine of power separation required in order that state power is separated into three main ranks of state power. That power is shaping legislation, the power running of state to statute, and the power of the judge over execution of law. Yang artinya teori pemisahan kekuasaan muncul dengan gagasan utama untuk memisahkan kekuasaan negara dalam lembaga-lembaga negara yang memisahkan
antara lain dengan menempatkan orang-orang yang berbeda sebagai pemegang dan menjalankan masing-masing kekuasaan negara. Sesuai dengan namanya, doktrin pemisahan kekuasaan mensyaratkan agar kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3 cabang utama kekuasaan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan menjalankan negara, dan kekuasaan hakim atas pelaksanaan hukum. Kemudian as issued by Jan Patar Simamora, withholding the view of Friedrich Julius Stahl said that separation of power is one of the conditions for the existence of formal legal state and is one of the fundamental principles regarding the state organization. Based on historical records, at first, the emergence of the idea of theory of separation of power meant in order to prevent the occurrence of arbitrariness or arbitrary acts committed by the king or ruler, yang artinya sebagaimana dikemukakan oleh Jan Patar Simamora dengan mengutip pandangan Friedrich Julius Stahl, mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan salah satu syarat adanya negara hukum formal dan merupakan salah satu asas yang fundamental mengenai penyelenggaraan negara. Berdasarkan catatan sejarah, pada mulanya munculnya gagasan atau teori pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh raja atau penguasa. As adduced by Iki salah sih. In the development of application or implementation and understanding of the theory of power separation in various countries, conducted with the model and characteristic vary between one country with other countries, it can even be said that the theory of power separation rises a wide. Dalam perkembangan penerapan atau implementasinya, pemahaman tentang teori pemisahan kekuasaan di berbagai negara dilakukan dengan model dan karakteristik yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa teori pemisahan kekuasaan menimbulkan luas. Ya, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Later, the separation of power based on the principle of res politica is considered non-principle again, and each country runs the theory of separation of the state power with a different model. For example, in the United Kingdom, there is a concentration of power in the legislative body, in some sense superior to the executive and judicial. Belakangannya, pemisahan kekuasaan berdasarkan asas trias politika dianggap tidak asas lagi dan masing-masing negara menjalankan teori pemisahan kekuasaan negara dengan model yang berbeda-beda. Misal, di Inggris terdapat pemusatan kekuasaan di badan legislatif dalam arti tertentu lebih tinggi daripada kekuatan eksekutif dan yudikatif. Lalu, the notion of separated in this context can be defined legally, keep an eye on each other, so could run mutual supervision. In addition, the theory of power separation may put on the understanding that the activity separation of the legislative, executive, and judiciary indiscriminately in the sharp one over the other. In number of countries, including Indonesia, can be said to define the theory of power separation by means of this term. Among one power with the other do not distinguish in sharp for possible power rank other power. Pengertian dari
materi yang di atas itu pengertian berpisah dalam konteks ini dapat didefinisikan secara hukum saling mengawasi sehingga dapat menjalankan fungsi saling mengawasi dan pengawasan. Selain itu, teori pemisahan kekuasaan dapat memberikan pengertian bahwa kegiatan pemisahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tidak dapat dibedakan secara tajam satu sama lain. Di sejumlah negara, termasuk Indonesia, dapat dikatakan mendefinisikan teori pemisahan kekuasaan melalui istilah ini. Antara satu kekuasaan dengan yang lain tidak membedakan secara tajam karena suatu kekuasaan mungkin akan menjalankan kekuasaan yang lain. The pattern of this kind of application is more often referred to as form of power sharing, not a separation power. Nevertheless, almost all countries always refer to the power separation theory of the state as popularized by Montesquieu in order to regulate the state power. It's just that in the implication of the landscape, the theory is not always run in the pure and inconsistency. Each country trying to translate the state power separation theory according with the level need of each country. Pola penerapan semacam ini lebih sering disebut sebagai bentuk pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Meskipun demikian, hampir semua negara selalu mengacu pada teori pemisahan kekuasaan negara yang dipopulerkan oleh Montesquieu dalam rangka mengatur kekuasaan negara. Hanya saja dalam implementasi landscape, teori tidak selalu berjalan secara murni dan selalu inkonsisten. Setiap negara berusaha menerjemahkan teori pemisahan kekuasaan negara sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing negara. Based on historical record of the Middle Age, namely between the 4th and the 5th century, the power of government in the Western Europe centered of the king's hands. In the return of this power, the king allowed action that lead to arbitrary deeds in order to prevent arbitrary deeds then later taken from the hands of some powers, especially the power relating to justice, where the power of justice is handed over to the judiciary. Berdasarkan catatan sejarah abad pertengahan, yaitu antara abad ke-14 sampai ke-15, kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat berpusat di tangan raja. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, raja banyak melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan sewenang-wenang. Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan ini, maka kemudian diambil dari tangan beberapa kekuasaan, terutama kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan, di mana kekuasaan kehakiman diserahkan kepada lembaga peradilan atau bagian yudikatif. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, follow up on the what was expressed by John Locke, an expert in the French law named Montesquieu put forward a view on state power. Montesquieu points is of state power and can divide into their major powers should be separated. That are, first, the legislative power, that power in shaping laws. Second, the executive power, that power in exercise or enforce the legislation. And third, the judicial power. The power in the exercise of judicial power are often also referred to political theory. Mendeklunji yang diungkapkan oleh John Locke itu adalah seorang ahli hukum Prancis bernama Montesquieu mengemukakan pandangannya tentang kekuasaan negara besar yang harus dipisahkan, yaitu pertama-tama poinnya adalah kekuasaan secara legislatif, yaitu kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Kemudian poin kedua dilanjutkan oleh kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan atau menegakkan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan hakim, atau sering disebut juga dengan kekuasaan kehakiman. 7 pemikiran inilah yang kemudian dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan atau teori trias politika. Kemudian pada materi selanjutnya, on the basis of that, there is a pair of theory of principle of checks and balance. So that's it, can be said, and the theory of checks and balance is part of complement of theory of separation of power, in which one, in the branches of government, may that be cutting it or itself from the other branches of government control.
Based on this system, no one branch of government have the dictatorial power. It can besides the power of the other branch in terms of power separation with checks and balance system. In summary, it can be concluded that there is no power which absolutely apart from the power. Maksudnya di sini adalah atas dasar itu, maka muncullah teori atau prinsip check dan balance. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori checks dan balance ini merupakan bagian dari pelengkap dari teori pemisahan kekuasaan yang diungkapkan oleh Montesquieu sendiri, di mana tidak ada satupun cabang pemerintah yang dapat memisahkan diri dari cabang-cabang kendali pemerintah lainnya. Berdasarkan sistem ini, tidak ada cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan diktator atau dapat merebut kekuasaan cabang lainnya. Dalam hal pemisahan kekuasaan dengan sistem check and balance, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kekuasaan yang mutlak terpisah dari kekuasaan lainnya. Baik, slide selanjutnya. Kemudian, the principle of formulated by the Supreme Court that is a power that made either the government or the government of the state divided into three parts, named is executive, legislative, and judicial power of justice. Executive is as branch of government that provides separately of state organization, a staple for success of this system implementation in the body which when given power may not disrupt or interface with the power that have been given to against. Dan dimaksudkannya ini, asas ini dirumuskan oleh Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu segala kekuasaan yang diamanatkan baik kepada pemerintahan ataupun kepada pemerintahan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau kekuasaan kehakiman. Tugas-tugas yang sesuai untuk setiap cabang pemerintahan diberikan secara terpisah kepada beberapa penyelenggara negara. Pokok keberhasilan penerapan sistem ini adalah badan telah diberi kekuasaan dan tidak boleh mengganggu atau mencampuri kewenangan yang telah diberikan kepada instansi lainnya. Kemudian, materi selanjutnya, out of the power and have been allocated to some United States government system institution, but in fact also apply with the called checks and balance supervision of equalization. Yang dimaksudkan di sini adalah walaupun kewenangan tersebut telah dialokasikan kepada beberapa lembaga sistem pemerintahan, contohnya di Amerika Serikat, namun pada kenyataannya juga berlaku yang disebut dengan checks and balance, penguasaan pemerataan pada kekuasaan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. The Supreme Court can do eye check against the ruling of the legislature and executive through judicial review. The judicial review idea emergent was intended to be the existing law and regulation against the legal norms contained in the regulation in order. In particular, its top level in accordance with the Constitution. The member of the Supreme Court who was appointed to be post of a lifetime can be dismissed by Congress. If it turned out to have been doing criminal act, the president can incur impeachment by Congress in the appointment of the president authority post, such as becoming Chief Justice, Ambassador, or Minister who are considered occupied an important position. The Senate court intervenes, yang artinya Mahkamah Agung dapat melakukan pemeriksaan terhadap putusan legislatif dan eksekutif melalui
judicial review. Munculnya gagasan judicial review dimaksudkan untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, khususnya agar tingkat atasnya sesuai dengan konstitusi. 10 anggota Mahkamah Agung yang diangkat untuk menduduki jabatan seumur hidup dapat dicabut oleh Kongres. Jika ternyata telah melakukan tindak pidana, Presiden dapat dikenakan pemakzulan oleh Kongres. Dalam pengangkatan jabatan kekuasaan Presiden seperti menjadi Ketua Mahkamah Agung, Duta Besar, atau Menteri yang dianggap menduduki jabatan penting, Senat dapat melakukan intervensi. Kemudian selanjutnya, as a consequence of the separation of branch between the branch of power are fragmentary, it need to be wrote in the principle of check and balance so that the relationship between one institution with other institution can mutually offset inequity and equality, as well as the avoid the concentration of power in one institution. This were the look of how the connectedness between the theory of separation of power or res politica with the principle of check and balance, yang artinya akibat terjadinya pemisahan antara cabang-cabang kekuasaan yang bersifat fragmentaris, maka perlu berakar pada prinsip check and balance agar hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dapat saling mengimbangi dalam pemerataan dan kesetaraan, serta untuk menghindari terjadinya ketimpangan pemusatan kekuasaan dalam satu institusi. Disinilah terlihat bagaimana keterhubungan antara teori pemisahan kekuasaan atau trias politika dengan prinsip check and balance. Kemudian slide selanjutnya. In the context of Indonesia, in particular in the Constitution of 1945, after the change, the check and balance principle application can be present in some the following. First, the supervisor function of the parliament are same in terms of filing a proposal to parliament to dismiss the president with reason with the first legal consideration of the constitutional court. In addition, the function of supervision is the next in the form of approval if the president declares war, make peace and treaties with other countries. Other form of supervision is the form of consideration when the president will appoint an ambassador, receive the ambassador of another country, placement and give amnesty, abolition. Secondly, the control function is owned by the President of Representative House. Was again the President were given the right to submit the bill. The President was given the right to authorize or not authorize a bill that had already been discussed along with representative legal right for a while instead of grants that force government regulation specific as substitute bill the subject legislation. Thirdly, in the field of judiciary, the President give the right with consideration of the Supreme Court MA to assign the granting of pardon, abolition, and amnesty. The President also has the authority to assign Chief Justice and three judges, set the Constitution at the Constitutional Court. The fourth member of the House of Representatives have approval against the prospective Chief Justice proposed Judicial Commission, and set the three judges on the Constitutional Court. Fifth, the associated power of justice, yang artinya dalam konteks di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan,
Penerapan prinsip check and balance dapat dilihat dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, fungsi pengawasan parlemen terlihat dalam pengajuan proposal kepada parlemen untuk memberhentikan presiden dengan alasan dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, fungsi pengawasan selanjutnya berupa persetujuan DPR jika presiden mengadakan perang, perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Bentuk pengawasan lainnya berupa pertimbangan kapan presiden akan mengangkat duta besar, menerima duta besar negara lain, penempatan dan pemberian amnesti dan abolisi. Kedua, fungsi kontrol yang dimiliki oleh presiden, Dewan Perwakilan Rakyat adalah terhadap presiden diberikan hak untuk mengajukan RUU. Presiden diberikan hak untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan RUU yang telah dibahas bersama dengan perwakilan. Hak hukum untuk sementara dalam keadaan genting yang memaksa. Peradilan presiden, hak pertimbangan Mahkamah Agung untuk menugaskan pemberian gerasi, abolisi, amnesti. Presiden juga berwenang menugaskan seorang hakim agung untuk 3 orang hakim pengatur undang-undang. Di Mahkamah Konstitusi, keempat, anggota DPR memberikan persetujuan terhadap usulan Komisi Yudisial atau KY calon hakim agung dan menetapkan ketiga hakim tersebut pada MK. Kelima, terkait kekuasaan kehakiman. Kemudian dilanjutkan oleh anggota kelompok lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Despite so many countries that recognize the efficiency of power separation, theory indicates that power in their respective countries, but the reality shows that is not always in line with what is practiced in many different countries of the world. Even like many circles which assumes that indeed the power separation theory is no longer relevant in the modern state. Nevertheless, the state power that is there is a difference in terms of theory and practice in respect of the power separation theory existent. In landscape theory, the power separation theory has always been the citation foundation, even often used as reference material in a variety of science studies. Meski begitu, banyak negara yang mengakui keampuhan dari pemisahan kekuasaan dalam meletakkan kekuasaan negara di negaranya masing-masing. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu sejalan dengan apa yang dipraktikkan di berbagai negara di dunia. Bahkan, belakangan banyak kalangan yang beranggapan bahwa memang teori pemisahan kekuasaan sudah tidak relevan lagi di negara modern. Namun demikian, teori pemisahan kekuasaan dengan demikian selalu dijadikan acuan dalam membahas tentang kekuasaan negara. Artinya, ada perbedaan dalam hal teori dan praktek sehubungan dengan keberadaan teori pemisahan kekuasaan. Dalam teori lanskap, teori pemisahan kekuasaan selalu menjadi landasan kutipan, bahkan sering dijadikan bahan referensi dalam berbagai kajian ilmiah. Selanjutnya, essentially, the power separation theory is seen irrelevant to be applied as a whole. The development needs of the countries attempt to have grasped the function of the state power cannot run independent with different institutions. The relationship between the branches of state power may not run without the existence of a link between one branch of power with other branches of power. Because of the loss of the idea of the triadic politica, nowadays there is an attempt towards the new terminology that is approaching the fact about the third branch of power. As for the present theory, is meant to answer the weakness or deficiencies contained in power separation theory is a theory of power division. Based on power division theory, the power of a country are not separated but ultimately made existence of link possible or relationship between one branch of power with branch of power, good powers, executive, legislative, and judiciary. It's possible to have relationship in running its of those power. Pada dasarnya, teori dari
Pemisahan kekuasaan dipandang tidak relevan untuk diterapkan secara keseluruhan. Kebutuhan pembangunan negara dalam upaya menciptakan fungsi kekuasaan negara tidak dapat berjalan sendiri-sendiri oleh lembaga yang berbeda. Hubungan antar cabang kekuasaan negara tidak dapat berjalan tanpa adanya antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Karena hilangnya gagasan politika trias, saat ini ada upaya untuk menggunakan terminologi baru yang mendekati fakta tentang cabang kekuasaan ketiga. Adapun teori yang hadir dimasukkan untuk menjawab teori pembagian kekuasaan. Berdasarkan teori pembagian kekuasaan, kekuasaan satu negara tidak dapat dipisahkan, tetapi pada akhirnya memungkinkan adanya keterkaitan atau hubungan antara satu cabang kekuatan dengan cabang kekuasaan lainnya, baik kekuatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat kemungkinan untuk memiliki hubungan dalam menjalankan masing-masing kekuasaan tersebut. Coba cepat lagi, Mas. Untuk kelebihan dari artikel ini adalah kelebihan pada artikel ini penggunaan teorinya dan referensi yang sangat gamblang secara bagus sehingga sangat mudah untuk dipahami dalam runtutan yang sangat bagus. Serta penulis menggunakan referensi jurnal yang cukup banyak dan detail. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan dari artikel ini tidak menyebutkan istilah dalam yang dapat dengan mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak paham dengan hukum atau dalam kutip awam, dan juga tata penulisannya yang kurang enak dibaca. Baik, sekian review jurnal dari kelompok kami, kelompok 2 dari kelas Hukum Tata Negara D. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.